Konteks itulah kami datang kemari. Pertama yang kami inginkan adalah nanti melalui surat yang resmi kami kirimkan adalah rilis resmi surat yang dikirim oleh bagian pengawas penyidikan kepada kami. Karena meskipun sudah ada konferensi pers yang diadakan oleh Polda Metro Jaya terkait hasil gelar perkara khusus, namun bagi kami selaku pendumas yang memohon adanya gelar perkara khusus itu sampai hari ini belum menerima resmi ya surat dari bagian pengawas penyidikan. Ini berbeda sekali dengan di Barreskrim Mabes Polri. Saat itu justru sebelum pihak Barreskrim mengumumkan hasil konferensi pers tentang gelar perkara khusus yang ujungnya menghentikan penyelidikan di Barreskrim, kami justru dikirimkan resmi oleh Biro Pengawas Penyidikan di Barreskrim. Mungkin ada perbedaan tindakan ya dari sisi profesionalisme, tentu karena kita mencintai institusi Polri, kita ingatkan bareng-bareng. Yang kedua yang paling penting adalah hari ini kami dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Jadi akhirnya ya bukti itu diperlihatkan kepada kami berupa apa? Pertama dokumen S1 UGM, yang kedua dokumen SMA. Jadi kemarin konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa bukti itu benar telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan tidak dalam penguasaan saudara Joko Widodo dan tidak pula diperlihatkan kepada Projo saat di Solo di bulan Oktober yang lalu. Bahkan penyidikan sudah dilakukan sejak Juli begitu. Nah selanjutnya kami ingin meluruskan framing di tengah masyarakat seolah-olah dengan ditunjukkan bukti itu perkara menjadi selesai, seolah-olah itu adalah proses konfirmasi keasilan ijazah. Keliru. Kami tegaskan bahwa proses untuk membuktikan perkara itu ada di persidangan dan hasil penafsiran terhadap bukti-bukti itu ada pada putusan hakim dan putusan itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz. Dan putusan inkrah itu adanya nanti di majelis kasasi yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Agung Indonesia. Artinya kita semua harus menghormati dan bersabar karena begitulah proses berhukum dalam hukum acara pidana di negara kita. Ada putusan pertama, ada banding, ada kasasi. Nah disitulah tempat yang terakhir yang tidak ada lagi perbedaan penafsiran. Namun kami tegaskan, kami selaku penasihat hukum juga prinsipal kami baik dari klaster pertama maupun klaster kedua setelah diberikan izin akses melihat, sekali lagi hanya melihat ya, tanpa meraba, tanpa menerawang, apalagi meneliti. Kami justru makin yakin bahwa ijazah tersebut bermasalah atau mengutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Roy Suryo, ijazah tersebut 99,9% palsu. Nanti ada penjelasan rinciannya. Kenapa demikian? Karena ternyata ijazah itu yang pertama dari sisi fisiknya yang bisa kita indera tidak jauh tidak beda dengan apa yang sudah beredar dan disaksikan oleh masyarakat. Yakni ijazah dengan foto seorang laki-laki berkacamata dengan kumis tipis yang seluruh rakyat Indonesia kami yakini juga sama pendapatnya dengan kami, itu bukan foto Joko Widodo. Dan itu ditegaskan oleh Rustam Effendi ketika melihat langsung saudara Rustam Effendi menyatakan kepada penyidik, Pak Polisi, kalau ini mah bukan foto Jokowi, palsu. Itu kata Rustam Effendi. Nah nanti ada penjelasannya, tapi kayaknya Rustam Effendi terlambat ini. Dan selanjutnya, apa urgensinya kami mengajukan gelar permohonan uji independen lapor. Jadi begini, anomali-anomali dalam tugas-tugas dan fungsi kepolisian itu menjadi catatan kita bersama. Bukan berarti anomali ini kita jadikan generalisasi bahwa seluruh pekerjaan penyidik itu seperti yang anomali tadi. Tetapi kita ingin tegaskan bahwa setiap anomali, bentuk kasih sayang kita, rasa cinta kita pada institusi kepolisian, kita harus koreksi. Jadi keliru ya, kalau kita mengoreksi institusi kepolisian, memberi masukan itu bukan karena tidak percaya, apalagi membenci. Tapi kita ingin institusi kepolisian bekerja secara profesional, melayani semua pihak, bersikap adil, transparan, tindakannya kredibel, dan tentu saja akuntabel, begitu. Apa yang menjadi rujukan?
bahwa akhir-akhir ini dalam satu dasawarsa atau setidaknya dalam 2 periode kepemimpinan Saudara Joko Widodo atau lebih spesifik saat Polri ini dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo, sebelumnya oleh Tito Karnavian, itu banyak sekali anomali. Di antaranya apa? Kasus-kasus yang ternyata versi kepolisian itu bermasalah. Kasus Vina Cirebon, kasus Kopi Cyanida, kasus KM50. Dan yang paling penting adalah rujukan kami adalah kasus pembunuhan seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir, yakni Brigadir Joshua Huta Barat yang ditembak mati oleh Barada Eliezer Budiang Tumeu atas perintah seorang Kadif Propam Mabes Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Kita ketahui peristiwa itu awalnya dinarasikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum, saat itu Brigjen Muhammad Ramadan dari Mabes Polri. Itu peristiwanya adalah tembak-menembak. Dan sudah ada hasil forensik dari internal kepolisian melalui dokter di internal kepolisian, melalui proses otopsi di internal kepolisian. Hasilnya adalah itu tembakan dari peristiwa tembak-menembak. Tetapi apa? Setelah dilakukan pengujian secara komprehensif dengan pendekatan crime scientific investigation, ternyata setelah dilakukan forensik ulang oleh kedokteran Universitas Indonesia, hasilnya berbeda. Yakni hasilnya ternyata luka yang diakibatkan tembakan itu adalah luka akibat tembakan dengan jarak yang dekat. Dan setelah itu baru terungkap pengakuan Barada Eliezer Budiang Tumeu yang mengaku bahwa dirinya tidak melakukan tembak-menembak seperti yang dinarasikan oleh institusi kepolisian melalui Kepala Bagian Penerangan Umum institusi kepolisian, tetapi dia diperintah oleh Saudara Verdi Sambo untuk menembak mati Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, setelah dilakukan penyidikan ulang, kasusnya berubah jadi kasus pembunuhan berencana. Karena itu kami melihat bahwa hasil forensik dari Bareskrim saja tidak cukup. Kenapa? Karena anomali yang terjadi pada kasus Barada itu juga mungkin bahkan potensial terjadi di kasus ijazah palsu. Asumsinya sederhana. Untuk kasus penghilangan nyawa saja, institusi kepolisian berani melakukan pembohongan kepada publik melalui narasi lab 4 yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik dari kepolisian yang hasilnya ternyata bohong, yang kemudian banyak yang terlibat dan kena sanksi kode etik, apalagi hanya untuk urusan ijazah. Karena itu untuk menghilangkan praduga, ada intervensi kekuasaan atau intervensi apapun, dan agar kelak hasilnya itu kredibel, akuntabel, diakui para pihak, maka kami telah menyiapkan surat. Suratnya tadi mana? Telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab 4 independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama Badan ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Lalu ada yang bertanya tentang apa dasar hukumnya, hukum acaranya. Memang benar di dalam KUHP tidak diatur adanya uji lab 4 yang sifatnya independen. Sebagaimana dahulu tidak diatur bagaimana kepolisian melakukan uji ulang lab 4 berkaitan dengan otopsi ijazah Brigadir Joshua Huta Barat. Artinya ini pembunuhan ya. Artinya 2 kasus ini bisa menjadi kasus Brigadir Joshua Huta Barat bisa jadi referensi. Ternyata ada preseden sepanjang kepolisian ada kebijakan untuk melakukan itu dimungkinkan karena segala tindakan dalam proses penyidikan itu semuanya ada pada wewenang penyidik, yakni institusi kepolisian. Yang kedua, yang belum lama juga terjadi di kasus ijazah palsu ini, yakni tindakan polisi yang pada akhirnya membuka segel barang bukti, mengeluarkan barang bukti dan memperlihatkannya kepada tersangka dan penasihat hukumnya, itu juga tidak diatur dalam KUHP. Bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan KUHP, terutama ketentuan pasal 39 junto pasal 44 ayat 1 KUHP, yang itu sebelumnya juga sudah disampaikan kepada penyidik tentang kerisauannya, kegalauannya, apakah akan dibuka, diperlihatkan atau tidak. Tetapi setelah ada kesepakatan dan atas arahan saran dari ombudsman, penyidik akhirnya mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti meskipun tidak diatur dalam KUHP. Nah, karena itu dalam konteks tes laboratorium forensik independen ini kebutuhannya hanya satu saja, tinggal kebijakan dari kepolisian apakah akan
bersikap bijak dengan menyerap aspirasi masyarakat yang hari ini juga ragu-ragu. Bahkan makin yakin ijazah itu palsu karena apa? Setelah diketahui bahwa fotonya sama dengan yang ada di tengah masyarakat, yang masyarakat meyakini mustahil itu foto Joko Widodo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi ya, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu alis bukan alis Jokowi, bahkan kumis tipis itu mustahil milik Joko Widodo begitu. Karena itu tinggal satu saja, tetapi kalau ini tidak diambil maka saya dari tim kuasa hukum Pak Roy Suryo dan seluruh tim advokasi dari tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan kepada seluruh rakyat, begitulah kesulitan untuk mencari keadilan di negeri ini. Dan kami ingin tegaskan kenapa kami memilih BRIN, memilih lepornya UI, bukan yang ada di Singapura, bukan ada yang di luar negeri. Sekali lagi, kami mencintai negeri ini dan kami ingin memperbaiki negeri ini dengan mekanisme yang ada di negeri ini. Kami tidak ingin aib ini kami bawa ke dunia internasional sehingga diketahui oleh lapor dari dunia internasional. Cukuplah ya, kita selesaikan dengan mekanisme yang ada di internal kita. Itu ya pengantar dari kami. Nanti ada pernyataan dari Pak Roy dan Pak Rustam. Jadi Pak Roy nanti mewakili dari layer yang pertama, Pak Rustam kedua ya, Pak Rustam layer yang kedua. Tapi sebelum itu ada dari tim kami, Bung Gafur Sangaji, tolong disampaikan sejumlah anomali-anomali yang juga ditemukan dalam kasus KIP yang juga beliau menjadi salah satu kuasa hukumnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Ahmad Kosinudin ya. Jadi pada hari ini kami menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus kemarin, di mana penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, izin Bang Kosinudin, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kozinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, detik-detik di mana ijazah itu akan dibuka, ya, saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan, dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Sehingga saya hanya melihat itu dari jarak yang sangat-sangat dekat. Tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya juga tidak memegang ijazah tersebut. Dan ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hard case, ada logo UGM-nya, dan dilapisi dengan plastik yang keras. Jadi kalau ada pernyataan dari pengacara Pak Egy Sujana mengatakan bahwa beliau menyelonong, jarinya masuk, saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embossnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ada dua ijazah yang dibuka, yaitu ijazah SMA dan ijazah program sarjana. Dan dua-duanya tidak boleh disentuh dan ditaruh di map yang sangat keras dan dilapisi oleh kertas sehingga tangan kita ini tidak bisa menyentuh. Ya, ijazah tersebut saya pandang secara dekat berkali-kali, bukan hanya satu kali loh, saya pastikan berkali-kali saya pastikan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Terutama pertama dari sisi foto. Foto di SMA, di ijazah SMA itu betul-betul kalau kita pastikan itu memang adalah ijazah fotonya Pak Joko Widodo yang berambut gondrong.
Tetapi begitu kita periksa secara head to head dengan ijazah program sarjana, itu mohon maaf, fotonya tidak sama seperti program SMA. Ya, itu bisa nanti dijelaskan oleh Mas Roy, karena Mas Roy lah yang juga punya kesempatan untuk melihat ijazah tersebut dari jarak yang sangat dekat dan berkali-kali. Hal yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin tidak memecahkan misteri ijazah Pak Joko Widodo. Gelar perkara khusus kemarin tidak membuka kotak Pandora terkait dengan ijazah ini asli atau palsu seperti yang dihasilkan dalam hasil penelitian Mas Roy dan Bang Rismon. Kalau ada pihak dari Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah ini kan sudah kami buka kepada penyidik dan sudah kami perlihatkan, jadi buat apa lagi mereka berkomentar? Kalau mau pernyataannya seperti itu, mohon maaf, dari awal Pak Joko Widodo jangan membawa ijazah ini dalam penegakan hukum pidana. Karena kenapa? Meskipun ijazah itu dibuka, tetapi tidak menjawab semua misteri dalam perkara ini, tidak menjawab hasil penelitian Mas Roy. Karena forum gelar perkara khusus itu bukan forum pembuktian material, tetapi hanya prosedur hukum acara, di mana penyidik hanya memberikan kepastian berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 KUHP bahwa barang bukti utama telah disita dan saat ini berada di tangan kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Kan hanya itu yang kami pastikan. Bahwa ini asli atau palsu, ada embossnya lah, ada itu kan versi mereka. Ya. Kuasa hukum Pak Jokowi Widodo mengatakan bahwa ada emboss, ada watermark, ada lintasan stempel. Ya itu kan selama ini yang mereka kemukakan. Itu kan versi mereka yang selama ini mereka ulang-ulangi. Tetapi secara pembuktian material terhadap pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan. Karena apa? Karena kalau kita mau menganalogikan pembuktian ijazah seperti pembuktian mata uang, seperti yang selama ini dikatakan oleh teman-teman dari kubu Pak Joko Widodo. Pembuktian mata uang saya pastikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah. Maka cara membuktikan mata uang adalah Bank Indonesia harus menarik mata uang tersebut, kemudian harus melakukan 3D, yaitu dipegang, diraba, dan kemudian diterawang. Bagaimana kita memastikan ada emboss dan ada watermarknya kalau tidak pernah diraba dan tidak pernah diterawang? Hanya dengan melihat dari jarak yang sangat dekat, kan mata ini kan juga ada keterbatasannya. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat terkait dengan hari ini kami mohonkan supaya tersangka bisa mempunyai akses untuk melakukan uji laboratorium forensik independen. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin tadi. Di dalam hukum acara pidana kita, memang tidak diatur bahwa terhadap hasil laboratorium forensik milik penyidik yang saat ini ada di bawah Baris Krim Polri atau ada di bawah Polri, itu tidak bisa dimintakan pengujian independen. Karena memang tidak ada aturan hukumnya gitu ya. Tetapi perlu kami pastikan bahwa meskipun itu tidak diatur secara terang di dalam KUHP, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa tersangka itu mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang. Di pasal 65, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan ahli yang menguntungkan, ahli yang meringankan. Dalam konteks mengajukan ahli yang menguntungkan dan meringankan itu, maka hari ini secara resmi kami mengajukan permintaan agar dilakukan uji laboratorium forensik independen. Kenapa perlu dilakukan uji laboratorium forensik independen? Mohon maaf, ini perkara memang sederhana, perkaranya perkara ijazah. Beda dengan perkara pembunuhan. Tetapi ingat, ijazah ini adalah bukan ijazah sembarangan. Ijazah ini adalah milik mantan Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah Indonesia akan mencatat bahwa di tahun 2024 sampai kemudian tahun 2025 sampai tahun 2026 ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan. Ada seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilu yang legitimate dan sudah disahkan oleh negara, ijazahnya dipertanyakan. Tidak mungkin kalau ijazahnya sah, beliau bisa mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi karena ijazahnya dipertanyakan hari ini, maka tentu punya dampak konstitusional dan punya dampak demokrasi dan politik terhadap keberlangsungan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian politik, dan kepastian bagi perjalanan demokrasi bangsa kita ke depan, maka perlakuan terhadap ijazah ini tidak bisa main-main.
Ya, oleh karena itu kami meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan akses kepada ahli kami. Setidak-tidaknya hari ini kami mengajukan 2 lembaga laboratorium forensik independen seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin tadi, yaitu dari Universitas Indonesia dan kemudian dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa kami mengajukan itu? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ini demi kekuatan pembuktian yang berimbang. Tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan satu kekuatan pembuktian yang berimbang. Kalau ini dilakukan secara independen oleh lembaga atau oleh laboratorium independen, maka terhadap misteri ijazah Pak Joko Widodo bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, kemungkinan saja begitu kita mendapatkan hasil dari laboratorium forensik independen, akan ada indikasi-indikasi baru. Terhadap indikasi-indikasi baru dan terhadap fakta-fakta baru itu, meskipun sudah ada punya Polda Metro Jaya, tidak ada masalah. Semua akan diuji di dalam proses persidangan. Bukan berarti kami mengajukan laboratorium forensik independen untuk menegasikan dan untuk menghilangkan hasil laboratorium forensik dari Polda Metro Jaya. Tidak. Biarkan saja, tetap itu seperti adanya. Hasil mereka adalah identik. Tetapi kami ingin mengajukan yang baru, supaya kemudian ada perimbangan pada saat nanti dalam proses persidangan, hakim bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu ya Mas Roy ya. Barangkali itu dari saya. Saya persilakan buat teman-teman yang lain yang ingin memberikan pernyataan. Silakan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin dan juga Bang Gufar Sangaji ya. Tapi sebelum memulai, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hari ini memperingati Hari Ibu. Dan nah ini ibu-ibu kita dari ARM yang khusus menggunakan kostum untuk memperingati hari. Yang kedua, kami ingin mengaturkan ucapan duka sedalam-dalamnya untuk senior kami ya, Pak Asrul Hanun ya, dari UI Watch yang telah berusia 80 tahun yang pagi tadi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan termasuk beberapa hari yang lalu ya Bapak almarhum Maijen Samsu Dalal yang juga sudah dipanggil oleh Sang Khalik ya. Semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika izin sini. Tuh, mic penting ini. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil research yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrim ya Pak Imanudin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya, saya Dr. Rismon, Dr. Tifa itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya. Jadi detail banget soal mulai dari kausa prima, kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, siapa namanya, si Andi Aswan ya, ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu oleh Pak Direskrim Pak Imanudin. Izin titip. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan di dalam, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya map ini keras dan ini sama sekali tidak keluar dari plastiknya. Ini ketika orang namanya Wahyudi, ini adiknya Iriana, waktu itu menyerahkan kepada Mabes Polri. Kondisinya seperti ini. Bahkan yang aneh sebenarnya, kalau saya perhatikan, di map ini noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak. Saya terangkan ya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1.
ya lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan, dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Jadi saya mengerti betul apa itu fixer, developer, kemudian pengembang dan lain sebagainya. Jadi foto itu bisa kita cetak sendiri, tapi kemudian hasilnya pun tergantung kualitas bahan kimianya. Saya menulis tulisan panjang di beberapa media bahwa kalau prosesnya tidak benar, maka foto itu usianya kurang dari 10 tahun itu sudah ada tanda-tanda dia menghilang gambarnya atau bluish atau blur, ya. Dan itulah yang terjadi, izin, pada ijazah ini. Yang kemarin kita lihat seperti ini, fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras, maaf Mbak. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja, hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Hendarta, Heri Gunawan dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu Petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana, biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Ijazahnya Bang Resmon saja, yang kira-kira usianya baru 20 tahunan aja, gambarnya sudah memudar. Sudah nggak kelihatan lagi itu Resmon atau tidak. Ya, jadi di sini kelihatan benar bahwa ini sangat tidak mungkin. Dan apa yang tadi dikatakan kelihatan emboss dan juga watermark, itu hanya secara grafis. Watermark itu kalau dia ijazah benar, dia sangat tajam seperti ini, maaf. Nah, ini ijazah benar ini. Watermarknya nampak betul. Embossnya pun juga nampak betul dan bisa diraba. Bagaimana kita bisa meraba kemarin ya? Ijazah itu ada dalam stop map dan ada plastiknya. Sekali lagi tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip. Ketebalannya kira-kira berapa itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin, izin, ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro. Coba lihat, mana yang identik? Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat. Hitam putih. Dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Segi 5. Kalau ini logonya pating pletrot. Ya, artinya logonya tidak benar karena ini hasil ditarik-tarik. Jadi itu jelas ya, secara teknis saya tetap mengatakan, dan itu langsung saya seperti Bang Rostam. Ketika lihat itu, saya langsung lihat 99,9% palsu. Ya, tetap satu sangat kontras, kedua watermark tidak bisa kelihatan ya secara jelas ya. Ada tipis-tipis tapi itu kayaknya hasil reprinting ulang. Kemudian emboss sama sekali nggak bisa dirasakan. Emboss itu harus dirasakan. Dan yang paling penting juga, ini bagian yang kedua. Ada kebohongan yang kemudian kemarin tampak. Kalau Polda Metro telah mengatakan bahwa bentuk fisik kertas ini telah disita pada tanggal 23 Juli 2025. Setidaknya ada beberapa kebohongan. Kebohongan pertama dilakukan oleh orang namanya Judi Ari. Ya, gitu. Saya mengatakan bukan Budi Ari, Judi Ari. Ya, gitu. Pada tanggal 24 Oktober bersama dengan Freddy Damanik. Yang itu mengatakan kalau ijazahnya asli. Budi Ari mengatakan begitu. Damanik juga mengatakan, bahkan menyebut nama saya. Kalau soal ijazah tanya Roy Suryo aja lah. Gitu. Dia mengatakan itu di depan sumber. Dan dia mengatakan asli. Dan kemarin berusaha berbohong di salah satu TV swasta. Freddy Damanik mengatakan, saya mengatakan scan. Saya putar langsung rekamannya. Ini. Tapi kemudian Mbak Elvira waktu itu tidak menunjukkan karena yang diputar adalah TV lain. Ya, tidak diputar di TV itu. Tapi artinya apa? Dia tidak mengatakan scan, dia mengatakan ijazahnya asli. Itu kebohongan pertama, dilakukan oleh Budi Ari dan Freddy Damanik. Kebohongan kedua, dilakukan oleh namanya Andi Aswan pada tanggal 19 dan 25 November. Yang telah mengakibatkan kerugian material pada seseorang, namanya adalah Michael Sinaga. Wah, itu orangnya. Dia sudah melaporkan dan sukses, teman-teman ya. Harap diingat, Andi Aswan sudah timbul LP karena mengakibatkan kerugian material
pada seseorang yang harus hadir di acara itu, tertarik hadir dia karena disebutkan ijazah asli scan. Ternyata palsu, bukan scan. Dan kerugian dan kebohongan ketiga dilakukan oleh siapa? Joko Widodo sendiri. Pada tanggal 9 Desember ada sebuah wawancara khusus yang disiarkan oleh TV. Nah ini, ya, nggak usah disebut TV-nya ya, gitu. Dia mengatakan di rekaman itu ketika diwawancara oleh Mbak Friska Clarissa, ya, dia mengatakan ijazahnya saya pegang kok. Gimana ijazah bisa dipegang? Semenjak 23 Juli sudah disita Polda Metro Jaya. Dan dia mengatakan ijazah sudah dipegang itu pada wawancara khusus eksklusif yang baru ditayangkan tanggal 9 Desember. Jadi setidaknya ada tiga pihak yang melakukan kebohongan pada tanggal 24 Oktober, pada tanggal 19 dan 25 November, dan pada tanggal 9 Desember. Ketika itu diputuskan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya bisa pastikan, sekali lagi, 99,9% ijazah yang kemarin disampaikan pada gelar perkara khusus itu adalah palsu. Dan nggak apa-apa kalau tadi rekan Kosinudin sedikit slip of tongue, biasa ya. Namanya wakil rektor UGM saja, slip of tongue, mengatakan Joko Widodo sukses telah lulus dari Fakultas Kedokteran. Ya, Mas Kosinudin tadi mengatakan ini ijazahnya Joshua, ya, tipis lah antara ijazah dengan jenazah, ya, gitu. Ya kan sama-sama azah. Kita juga punya lawyer namanya azah kan. Nah itu ya, nah itu azam kan. Jadi artinya, ya kami insya Allah kalau ini tidak slip of tongue. Jadi kami semua ketika gelar perkara khusus itu benar-benar melihat bahwa pada saat gelar perkara khusus kami tidak melihat dengan jelas yang namanya watermark, ya. Kalau ada itu grafis. Emboss tidak bisa emboss itu harus diraba. Bagaimana kami bisa memegang, meraba, itu tidak dikeluarkan. Dan kalau ada tangan seseorang yang katanya kami bisa meraba, menembus. Apa bisa tangannya menembus? Nggak mungkin tangan itu menembus begitu ya. Nggak mungkin. Karena tangan yang menembus itu adalah dia harus masuk ke dalam plastik. Tidak mungkin tangan itu bisa masuk ke dalam plastik dan kemudian menembus semacam itu. Susah kemudian kalau melakukan itu gitu ya. Jadi artinya kecuali dia bilang mungkin ijazahnya pendek tapi ijazahnya juga bisa panjang. Wah, itu baru bisa ya. Itu baru keluarnya pendek dan panjang. Tapi kalau namanya ijazahnya tangannya bisa menembus, sama sekali tidak mungkin. Saya kira itu ya penegasan dari saya. Oh, materainya juga ada materai hijau, ada merah. Itu nanti termasuk salah satu yang akan kita challenge pada saat itu karena tidak semua kita beberkan, ya. Karena pengalaman kita cerita soal emboss, kita cerita soal watermark diikuti. Itu ya, jadi itu yang tidak bagus. Jadi kira-kira itu teman-teman semua. Dan tadi ada salam juga dari Dr. Rismon, salam dari Dr. Tifa. Kita RRT tetap bersatu di bawah kuasa-kuasa hukum kami semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rustam. Bang Rustam yang lihat langsung dan menyatakan palsu itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kloter pertama kawan-kawan kami yang 5 klaster pertama. Saya Bang Egy Sujana, terus Ibu Kurnia, Bang DHL, dan Bang Rizal Fadilah. Artinya saya pribadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh kuasa hukum kami untuk melakukan lab forensik independen. Karena apa? Karena saya sendiri tidak percaya dengan hasil kemarin yang diperlihatkan di meja itu kalau itu foto ijazahnya Jokowi. Saya orang yang pertama sewaktu itu bilang kalau itu bukan Jokowi. Dan saya juga orang yang mencari tahu siapa pembuatnya. Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Jadi kami minta supaya untuk kepentingan bangsa, apa yang diajukan oleh kuasa hukum kami dapat dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Saya nggak panjang lebar, saya akan terus berjuang dan kami bersama dengan Bang Roy Suryo, Bang Rismon dan Dr. Tifa dan lawyer lainnya untuk mendukung membongkar ijazah palsu Jokowi yang saya meyakini bahwasanya foto itu bukan fotonya Jokowi. Foto itu foto orang lain. Dan tidak mungkin itu Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Samsir sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang ini sebentar. Oke.
pada gelar perkara khusus kemarin itu ada dua klaster ya, dua session. Dimulai dari jam 10.30. Jadi yang namanya gelar itu kita perlu menyampaikan kalau gelar itu mestinya dagangan itu digelar gitu ya. Iya. Dagangan digelar, katakanlah 702 alat bukti ya digelar. Kemudian proses BAP saksi-saksi itu ditunjukkan. Tapi ini bukan gelar. Karena yang materi pokok yang ditunggu adalah ijazahnya itu. Ya. Itu ditunjukkan di akhir-akhirnya, di ujung-ujungnya. Jadi tentunya kalau kita bilang gelar tadi kan di jembreng gitu ya. Tadi itu bukan itu. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Pada klaster pertama itu dimulai jam 10.30. Itu selesainya jam setengah lima. Itu pun pada saat ijazah itu ditunjukkan, itu udah lewatin jam 4 itu. Jadi mereka udah kelelahan baru ditunjukkan. Nah, untungnya di sini juga panitia yang melaksanakan itu kurang jeli juga. Hasil proses itu udah dilirik juga sama teman pada klaster kedua ini yang dimulai pada 16.30. Mereka ditunjukkan ijazahnya itu, kalau yang lain-lain sudah disampaikan ya, ditunjukkan jam 22.00. Itu dengan waktu hanya 5-7 menit. Tapi Pak Roy Suryo ini sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang mau dia lihat dari selembar ijazah, 2 lembar ya ijazah itu ya. Sehingga poin-poin S1 sampai SMA. Kemudian itulah yang dapat dia simpulkan begitu dia keluar ya disampaikan di ruangan itu kalau 99,9% ijazah itu palsu. Saya pikir yang dapat saya sampaikan masih ada. Satu lagi ya dari TPUA bahwa TPUA tetap konsisten berjuang membongkar. Ini sekjennya. Silakan Pak. Ya, jadi berawal dari proses perkara ini kan muncul dari TPUA. Ya, TPUA ini sudah melakukan proses yang cukup panjang sampai detik ini. Berkumpul semua lawyer, berkumpul juga Mas Roy, RRT lah paling tidak, dan semuanya termasuk 5 orang tadi yang disebut. Konteksnya apa? Konteksnya sampai detik ini TPUA itu saya sebagai sekjen, jadi cukup dengarkan dari saya dan wakil sekjen, wakil ketua umum. Sementara itu, tapi paling tidak saya tidak perlu menjelaskan kembali apa yang tadi sudah dijelaskan panjang, sudah selesai. Cuman saya menjelaskan bahwa TPUA itu adalah saya sekjen masih sampai detik ini dan dimulainya perkara ini dari TPUA. Jadi TPUA yang terus menggalang sampai detik ini menjadi satu semuanya. Sehingga ini kan tujuannya hanya mencari keadilan sesuai dengan apa yang disebut prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan. Dan itu yang kita minta, presisi itu maksudnya. Tidak ada cara lain. Jadi kalau tadi hanya mau mengajukan untuk independen ke BRAN sama ke UI, saya kira nggak ada masalah itu. Kalau itu dicari sebuah kebenaran kan sudah ada jurisprudensinya, kasus Sambo. Saya kira itu aja. Cukup. Terima kasih. Penutup sedikit aja, tadi ada yang terlupa. Boleh. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tadi lupa saya katakan bahwa kami selaku klien dan ke-8, insya Allah kami semua mendukung adanya upaya untuk melakukan uji forensik secara independen. Dan kenapa kami usulkan tuh UI? Karena tadi jelas ya alasannya, karena UI lah yang juga membongkar terjadinya perselisihan pendapat dan akhirnya membuka kedok ketika terjadi kasus Freddy Sambo. Dan kenapa BRIN? Karena Indonesia itu memang punya Badan Riset Inovasi Nasional. Dan yang namanya uji forensik itu, lembaga Lab 4 itu, di negara-negara maju, Venezuela, Kanada, Amerika, dan beberapa negara Eropa, itu memang independen, tidak di bawah kepolisian. Karena sudah jelas ada beberapa kasus yang ada di sana yang kemudian itu terjadi tidak objektif ketika di bawah lembaga penegak hukum. Jadi supaya independen semuanya sadar, dan kalau bisa saring korektif, itu seperti kemarin ketika gelar perkara yang pagi, tadinya tidak mau dibuka ijazah itu, tapi karena ada lembaga independen namanya ombudsman lah yang mendesak, kemudian itu harus dibuka. Jadi sekali lagi kita mendesak semua menerima apa yang dilakukan oleh gelar perkara independen itu, dan semoga kita juga berdoa agar orang yang kemudian sekarang menantang kita ya untuk main panjang ya moga-moga kita juga main panjang juga. Kita hormatilah gitu. Semoga dia tidak makin memikir dan kemudian rambutnya habis seperti orang tua ini. Ya, gitu. Nah, kalau rambutnya habis itu jadi orang tua kayak gini nih. Ya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Singkat ya. Terkait dengan ini kan dipilih UI, lalu ada satu lagi dari BRIN. Koordinasinya sampai mana atau bagaimana? Kita sedang mengajukan surat kepada Polda untuk mengizinkan gelar perkara independen terlebih dahulu. Dan setelah itu kita juga secara
secara paralel kita juga mohon kepada teman-teman di UI, teman-teman juga di BRIN untuk menerima itu. Nanti prosesnya akan kita beritahukan. Ya, kalaupun terjadi misalnya ada 1-2 lembaga misalnya yang tidak jadi, kita juga masih banyak kok pilihan. Ada kampus lain, ada kampus ITB, ya, ada TNI itu juga punya ya lembaga forensik juga. Jadi artinya itu ya, dan itu nanti akan dikoordinasi oleh Pak Ahmad Kosinudin yang akan segera menutup gelar ini. Oke, atau Bang Asam ya, atau siapa Pak Kosinudin? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Lab Forensik Independen akan membuka kotak Pandora dan mengakhiri polemik ijazah palsu ini, dan negara kita bisa membangun dan menatap masa depan. Dan kita hari ini juga prihatin dengan saudara kita, mudah-mudahan dengan keterbukaan juga bisa menyebabkan pemerintah bisa lebih objektif dalam melihat kasus ini, sehingga kita juga bisa berfokus kepada saudara kita yang hari ini ditimpa bencana di Sumatera. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran dan segera ada solusi, dan kita semua ikut mendoakan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Oke, wassalamualaikum. Ya. Jadi 9 Desember itu Kompas ya? Ini sama punya. Oh iya. Punya channel lagi persiapan. Aduh, lama kali persiapan. Ini ini apa Emang namanya? RRT, RH selalu terlambat. Enggak ada yang Nanti sebentar lagi saya pecat dia. Berarti bukanya gitu. Assalamualaikum. Gue berapa aja? Sudah mulai? Sudah belum? Itu mainstreamnya belum. Kayaknya memang. Oke. Yuk, Sudah ya? Yuk. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Kalau ada 2 grup yang melakukan press conference, jangan heran. Tadi grup TAKA, ya, itu tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nah, ini tim Bala RRT. Bala RRT itu adalah Barisan Pembela Roy Rismon Tifa. Jadi memang klien kita 3 aja, tidak yang lain. Jadi karena itu RRT. Nah, kebetulan Dr. Tifa berhalangan, yang ada Mas Roy dan Rismon. Nah, yang akan kita sampaikan itu salah satu materinya adalah soal saksi dan ahli yang kita sampaikan. Soal uji digital forensik independen boleh juga disampaikan. Kemudian bonusnya itu Michael itu sudah diterima laporan polisinya terhadap Andi Azwan. Yang awalnya agak kebal karena ada dan Joshua Sinambela, karena awalnya ditolak terus. Beni Parapat 3 kali ditolak, 2 kali di Polda Metro, 1 kali di Mabes Polri. Rustam Effendi ditolak juga. Mana Rustam Effendi tadi ya? Nah, sekarang Michael diterima. Karena itu saya beri kesempatan kepada Michael dulu ya. Oke, silakan Michael. Orang besar Di balik RRT. Gimana nih saya? Ya, silakan. Saya ke depan dikit ya. Oke. Ya, terima kasih semua teman-teman wartawan dan podcaster yang saya cintai. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa setelah beberapa kali perdebatan, mungkin saya nggak tahu isi perdebatannya apa yang cukup panjang sampai malam beberapa kali. Kemarin pada hari tanggal 18 Desember, saya melaporkan Andi Azwan dan Joshua Sinambela mengenai kebohongan yang mereka lakukan di sebuah acara talk show TV nasional. Nah, ini adalah laporan ketiga saya yang diterima. Kebetulan yang pertama itu terlapornya Andi Azwan juga mengenai
menuduh saya sebagai wartawan gadungan, bahkan saya sudah membuktikan dengan sebuah kartu yang kita sama-sama tahu tetapi tetap dituduh. Dan yang kedua adalah seorang podcaster ya yang bernama Irjan. Nah, saya nggak tahu nama channelnya apa, tetapi dia menuduh saya sebagai wartawan gadungan juga. Bisa disebut namanya Lawrence. Nggak usah, nggak perlu. Nah, dan yang ketiga ini terlapornya ada 2, jadi total 4 meskipun yang satu sama. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena pertama saya ingin iklim jurnalistik di Republik Indonesia ini harus sehat. Harus sehat, harus demokratis, harus bertujuan untuk mencerahkan dan memberi edukasi kepada publik. Kalau kita menuduh-nuduh orang, apalagi profesi, dengan tuduhan-tuduhan tidak benar seperti itu, apalagi di TV nasional, karena yang Andi Aswan pertama itu terjadinya di Garuda TV, udah saya bilang aja. Dan itu sudah masuk LP-nya dan saya sedang diperiksa hari ini. Ya mohon doa juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya ini cepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan tidak boleh kita melempar tuduhan seperti itu, misalnya entah itu profesinya dokter, entah itu wartawan, entah itu polisi, entah apapun profesinya, harus kita hormati. Kalau memang ada yang bermasalah secara pribadi, jangan dibawa-bawa ke profesi. Dan kalau ada bermasalah dengan ijazah atau sesuatu kasus, jangan dibawa-bawa ke pribadi. Karena menurut saya itu adalah cara berdemokrasi yang kekanak-kanakan. Dan sudah terlalu, ya tidak berpendidikan lah menurut saya. Sehingga orang-orang yang mengaku pembela Bapak Joko Widodo, saya juga kasihan dengan Bapak Joko Widodo sebagai seorang mantan presiden, dibela oleh orang-orang seperti ini. Malu saya melihatnya. Maka supaya ini berhenti, saya buatlah 3 laporan. Saya ini seorang wartawan yang tidak pernah melaporkan orang sebenarnya. Saya sering sekali, seperti kawan-kawan, meliput di Polda Metro Jaya, meliput di Mabes Polri, kasus-kasus. Tetapi tidak pernah saya turun sendiri melaporkan. Tapi yang kedua, dua yang pertama itu sudah menyangkut martabat saya sebagai wartawan, martabat saya pribadi, dan profesi wartawan itu sendiri. Dirusak oleh Andi Aswan dan Irjan. Dan yang ketiga ini merusak sebuah forum jurnalistik, yaitu forum talk show yang setiap malam ada di TV kita masing-masing, di mana sepertinya kita berbohong di situ boleh-boleh aja. Dan nanti saya bilang lagi, wah saya punya ijazah asli, saya punya ini asli, saya punya itu asli. Dengan sembarangan. Nah inilah yang saya laporkan adalah dia mengatakan ada scan ijazah asli Joko Widodo dan itu terbukti tidak benar gitu loh. Maka laporan saya diterima. Ya, kenapa saya laporkan 2 orang ini? Karena Andi Aswan dan Joshua Sinambela tidak bisa mendapat tidak bisa sepakat di forum itu. Ini punya saya dari kau, kau dari saya dari kau. Maka ya sudah, dua-duanya kita laporkan, diterima, dan himbauan saya kepada 2 orang ini, Andi Aswan dan Joshua Sinambela, datanglah, jangan mangkir. Datanglah sesegera mungkin saat dipanggil, dan perjelas siapa sebenarnya yang memproduksi barang itu. Ya, kalau Andi Aswan yang memproduksi, katakan itu. Kalau Joshua yang memproduksi juga katakan sebenarnya. Karena Joshua itu juga profesinya ahli forensik seperti Bang Rismon ini. Dan mungkin dia juga merasa terlecehkan ya profesinya dengan kelakuan si Joshua itu. Maka dengan ini saya meminta pada kita semua masyarakat yang apalagi kita yang terdidik dan mengaku ahli, ayo kita hentikan klaim-klaim yang tidak berdasar seperti ini. Kita hentikan kelakuan-kelakuan kekanak-kanakan seperti ini, apalagi di TV nasional, apalagi Anda sudah diberikan sebuah forum yang luar biasa berpengaruh kepada seluruh Sabang sampai Merauke, semua menonton, ya, apalagi ke luar negeri pun ditonton. Saya sampai sekarang masih dituduh oleh netizen yang saya tidak tahu namanya sebagai wartawan gadungan sampai sekarang. Jadi efeknya ini sangat besar dan Anda harus bertanggung jawab, Anda harus responsibility Anda yang sudah diundang ke forum itu forum Anda harus pergunakan dengan bertanggung jawab, ya. Dan ini 3 laporan saya ini adalah tempat Anda untuk bertanggung jawab. Andi Aswan, Irjan, dan Joshua Sinambela, tanggung jawablah dengan kata-kata kalian. Sekian saja dari saya. Saya kembali dulu ke dalam. Fokus kepada siapa pelakunya. Yang pertama, Andi Aswan itu menuduh saya wartawan gadungan di Garuda TV. Itu sudah jelas dia yang melakukan. Pidana atau tidak kita serahkan ke penyidik. Yang kedua, Irjan itu membuat di podcastnya bahwa saya itu dicari di website Dewan Pers dan tidak ketemu. Padahal saya pergi ke Dewan Pers ketemu.
Nah, berarti kan dia berbohong lagi. Nah, tinggal dibuktikan lagi di penyidik. Yang ketiga ini di TV-nya yang satu ini ya, yang tidak usah saya sebutkan namanya. Nah, di situ mereka bertengkar. Ah, itu dari kau. Saya tidak tahu. Punya kau dari mana? Saya tidak tahu file itu dari mana. Loh, kan kasihan TV-nya, media yang sudah. Judul acaranya juga eksklusif loh. Judul acaranya eksklusif, scan ijazah Jokowi ditampilkan. Scan ijazah asli. Asli. Nah, itu tadi kata Pak Roy juga ya, saya tambahkan. Kenapa saya melaporkan? Saya bilang ke penyidiknya, ke SPKT, saya ke situ itu datang pakai duit. Saya bayar ongkos sendiri. Ya, saya meluangkan waktu saya berjam-jam, bahkan hampir 5 jam. Ya, dari perjalanan sampai perjalanan pulang hampir 5 jam. Lalu saya di situ dipertontonkan sesuatu file yang menyerupai ijazah, tapi ternyata tidak benar gitu loh. Jadi apakah besok TV Anda juga mau ditipu seperti itu? TV lain mau ditipu seperti itu? Dan podcast-podcast kami pun yang selalu dia kelilingi berkali-kali episode, mungkin sudah puluhan episode, mau ditipu semua. Saya tidak bisa membiarkan ini karena ini adalah profesi saya. Sebagai jurnalis kita tidak boleh diam. Saya juga mengajak kawan-kawan di sini semua tidak boleh diam ya. Semangat. Ditipu terus kita seperti ini. Oke, terima kasih, saya ke dalam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, lanjut lagi saya. Ya, jadi kawan-kawan semua, kenapa pelaporan terhadap Andi Azwan, Joshua Sinambela itu penting? Karena klien kami ini, RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauza Tiasuma, itu kan dikenakan pasal 35. Pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 kan mengatakan mengedit dokumen agar seolah-olah jadi otentik. Nah, ternyata bukan klien kami yang melakukan itu. Secara teoritis kan yang potensial melakukan itu adalah Andi Azwan. Karena Andi Azwan mengatakan ini dari scan asli ijazah Jokowi. Padahal secara kronologis itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah Jokowi itu disita, sokol ya, ijazahnya yang analog itu disita pada tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan gelar perkara khusus kemarin. Dan penetapan pengadilan negeri Surakartanya 24 Juli. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan scan asli tersebut? Karena kalau mau scan kan harus dari ijazah analognya. Ijazah analognya sendiri kita masih persoalkan apakah itu asli atau tidak. Mas Roy tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Lalu dia nyeken dari mana? Itu yang jadi persoalan, ya kan? Nah, inilah kemudian kita laporkan kepada Polda Metro agar ada yang namanya equal treatment. Jangan sampai kemudian orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran yang sesungguhnya tidak kena, tapi orang yang tidak melakukannya jadi kena. Pasal 35 itu kan aneh. Kapan Mas Roy, Rismon sama Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah itu otentik? Nggak pernah. Yang mereka katakan adalah ijazah itu palsu. Jadi kalau mereka mengedit dokumen palsu atau dokumen tidak asli agar seolah-olah otentik atau asli, itu nggak benar. Jadi penerapan pasal 35 itu cocok buat Andi Azwan dan mungkin juga Joshua Sinambela. Itu tambahannya sedikit. Nah, yang kedua saya ingin mengundang Bang, ini terakhir nanti ya. Aku dulu ya. Bang Jagir, Jamada Girsang, untuk menyampaikan bahwa kita tadi sudah menyampaikan tambahan saksi dan ahli. Silakan Bang. Oke rekan-rekan sekalian, kalau saya khusus tentang proses yang ada di Polda Metro Jaya ya, karena ini penting. Takutnya ada yang berkembang di masyarakat sesudah gelar perkara khusus kemarin ada apa gitu loh. Jujur, saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kapan itu dipanggil, kita belum tahu. Ini kan sudah mau libur akhir tahun segala macam. Sing penting hari ini kita menambahkan 3 ahli dan 3 saksi biasa. Ini saya kira penting sekali agar nanti jangan ada mispersepsi bahwa sebelum akhir tahun ada ini gitu loh.
Jadi semua ahli itu akan diperiksa dulu sesuai dengan prosedur. Jadi dasar daripada pengajuan ahli dan saksi tersebut Perkap nomor 6 tahun 2019. Jadi jelas ya, kita tidak melangkahi aturan. Pasal 33 ayat 1 dan 2 mengatakan kenapa kita begitu tambahkan ahli, karena ini perkara yang sudah menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, ya pasal 2, pasal 33 ayat 2, kita boleh mengajukan ahli. Itu tercatat dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tersebut. Oleh sebab itu, kami selaku kuasa hukum RRT, Roy, Rismond, dan Tipa, yang sebentar lagi mungkin ke sini, mengatakan itu secara definitif, bahwa atas nama mereka bertiga, kami ajukan sampai sekarang 6 ahli dan 3 saksi adjudicator. Jadi saya kira itu jelas ya, rekan-rekan sekalian, agar tidak miss untuk selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya sekarang materinya masuk ke yang berdua, Mas Roy dan Bang Rismond dulu. Begitu ya. Jadi kita sinergi begitu ya. Kita jembatan dulu. Jadi kawan-kawan semua ya, itu ada satu isu yang krusial ketika diperlihatkan ijazah sokol asli pada saat GPK gelar perkara khusus tanggal 15 Desember kemarin. Dan kemudian kita tahulah dari lawyer sana, wah bahagia minta ampun ya kan. Ada yang sampai menangis. Tapi Mas Roy dengan mata ahli telematikanya, mantan fotografer, bukan mantan, masih fotografer terkenal gitu ya. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan puluhan tahun yang lalu, mengatakan ini ijazah ini tetap palsu, 99,9% palsu. Nah karena itulah kemudian kami meminta kalau ada isu yang mengatakan ini sudah diuji di laboratorium forensik dimanapun, penyidik misalnya ya, maka kita minta ada uji lapor yang independen. Apa institusinya tidak perlu kita spill. Pokoknya intinya yang independen dan tentu bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Mas Roy dulu atau Bang Rismond dulu? Silakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat, ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut. Ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai. Ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel. Dan tulisan nilainya tulisan tangan dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital world yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan Div Humas yang membuat kami sakit hati ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Sekarang
kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjadi menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknik Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai, itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM, ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita, bukan dengan narasi. Begitu, terima kasih. Oke. Terakhir, sebelum terakhir nanti tambahkan Bang Refli, saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan Mas Michael ya. Jadi untuk jelasnya, apa yang dilakukan oleh si Andi Aswan atau orang sebut namanya Joshua, dan bisa juga dia dibantu orang lain namanya Roni Teguh ya, siapa tahu ya, itu adalah dia melakukan perubahan image atau mengkoreksi citra yang di-upload oleh Andi Aswan oleh Sandi ya pada tanggal 1 April yang lalu. Dengan dikoreksi ini, diluruskan, itu berarti logo ini jadi rusak. Jadi sekaligus sebenarnya 2 hal yang dilakukan, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dirusak semuanya. Jadi makanya saya mendukung penuh apa yang tadi dilaporkan oleh Michael Sinaga, dan saya siap menjadi ahli untuk Michael Sinaga. Insya Allah Dr. Resmond juga siap menjadi ahli untuk itu. Ya, clear ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tandaskan. Orang selalu mengatakan, kalau UGM mengatakan, ya itu ikuti aja. Tidak. Satu, UGM sering sekali membuat kesalahan. Yang pertama jelas, yang tadi saya katakan pada sesi pertama tadi. Ya, Wakil Rektor UGM, ya, Bu Wening mengatakan itu kedokteran. Itu sudah salah. Yang kedua, yang ini penting. Dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Resmond mana tadi. Ya, pada penjelasan UGM pada bulan Maret, orang namanya Dekan Sigit Sunarta itu menjelaskan bahwa dulu mahasiswa itu mencetak di 2 percetakan namanya Sanur dan Prima. Sanur dan Prima itu belum ada di tahun 85. Dan itu tulis hitam di atas putih di penjelasan ugm.ac.id. Jadi itu penjelasan resmi, tidak pernah dikoreksi. Jadi artinya itu salah besar. Ya, UGM saja salah besar untuk itu. Makanya kami men-challenge kampus kami yang saya cintai itu, yang kami cintai itu, yang baru saja kemarin merayakan Dies Natalisnya ke-76. Tolong dah, jujur saja, ya, sejujur Lisa, ya, Lean, intelijen, service ya, assistance yang telah mengatakan Joko Widodo itu tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Jangan malah sekarang Lisa dibungkam sampai dengan sekarang. Jadi tambahan saya singkat aja karena tadi udah banyak. Moga-moga apa yang disampaikan Dr. Rismond, apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun sebagai penutup dan Pak Jamada Girsang tadi itu kita sepakat semuanya, dan insya Allah semuanya akan kita dukung demi penegakan kasus ini dan demi supaya apa? Rakyat Indonesia bisa melihat menilai. Terakhir, tadi yang ditantang oleh Dr. Rismond, insya Allah saya lakukan nanti sore jam 6. Silakan nonton Sapa Malam di salah satu TV, tidak tahu TV apa itu ya. Kami akan membahas tentang Jokowi White Paper. Amin. Ya, gitu. Jadi Jokowi White Paper kita bahas, kita jawab di situ, dan saya bawa bukunya. Mana mungkin 20 orang yang tidak semuanya adalah juga ahli forensik ya. Ahli forensiknya tuh saya dengar hanya ada 2. Yang satu juga cuman lulusan sebuah akademi komputer, tapi kemudian masuk ke UGM, itu bisa menilai bukunya tidak ilmiah ya. 701 halaman. Nanti saya bedah buku Jokowi White Paper. Sebut nggak namanya? Roni Teguh. Oh, nggak usah disebut Roni Teguh lah ya. Dia hanya lulusan
Akademi. Ya, kemudian masuk UGM, kemudian entah di kampus mana. Ya, nanti kita bahas 701 halaman tulisan saya, tulisan Dr. Rizwan, dan tulisan Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini, kita mau mengimbau ya mengenai citizen lawsuit yang ada di Solo, PN Solo, dan itu sangat penting. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan independen, dengan berani, maka itu akan bisa menyelesaikan soal apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa forum itu bisa membuktikan kenapa, karena sudah melalui tahap penolakan eksepsi oleh Jokowi. Nah, sekarang besok itu adalah keterangan tertulis. Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rizwan nanti akan datang pada Januari sebagai ahli. Jadi mudah-mudahan forum itu adalah forum yang bermartabat untuk alternatif mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi instead of kemudian menersangkakan orang, kemudian menjadikan orang sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, kita juga keep on eye terhadap itu ya. Dan terakhir ya, cukup ya. Terakhir soal Jokowi white paper. Saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Bisa dicek ya. Ada Pak Prof. Tono Saksono juga, dan mereka bikin anotasi bagaimana referensi dibuat luar biasa. Jadi tolong MNC TV dan lain iNews, tolong dilihat bukunya, tidak hanya sekedar bahwa ada statement dari orang yang sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai. Makasih ya. Oke, kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besok nggak ke Solo karena diundang salah satu TV dengan 3 pemretnya untuk bikin acara spesial. Jadi kami ke Solo nanti. Ada yang siang ini, ada yang malam ini, ada yang nanti subuh nanti. 3 pemret. Kompas.com. Hah? Yang ini jam 3. Iya. Apa urusan besok? Jam 3. Akhir tahun. Good luck ya. Pamit ya. Masih ada 3 perempuan langsung. Di Solo